Silakan duduk saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali dilayani oleh seorang hamba Tuhan dari Kota Malang, yaitu Bapak Dr. Pambang Nursena yang hari ini datang bersama-sama dengan Ibu Pambang. Kita beri tepuk tangan sama-sama. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman-Nya dari kitab Ibrani, dari surat Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 10, demikian firman-Nya. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem, Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu dan yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapatkan tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut 1/10 dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga 1/10 dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Ayat 14, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Shalom alaikum, Beshem Hamasyah, salam sejahtera di dalam Kristus. Saudara-saudara, siapakah Melkisedek ini? Dan Alkitab menceritakan di dalam kitab Kejadian, tiba-tiba muncul dan kemudian bagaimana kehidupannya tidak dijelaskan lagi. Karena itu dalam sejarah penafsiran kitab suci, baik itu dari kalangan Yahudi maupun di kalangan Kristiani,
Keep on moving on. Sampai pasal yang terakhir. Tetapi juga ada tafsiran atau semacam komentari dari kitab Habakuk, dari kitab Daniel, ada banyak sekali tafsiran-tafsiran semacam itu, termasuk tafsiran tentang kitab Kejadian. Nah, di sini ada penemuan di gua ke-11 Qumran, kode naskahnya 13. Makanya kalau Anda lihat buku-buku biblika yang membahas tentang naskah Laut Mati, biasanya kadang-kadang ada kode 11, misalnya Khi 13. 11 itu naskah kitab suci atau naskah tafsir kitab suci itu atau Moreh Hasedek mendirikan sendiri komunitas yang disebutnya komunitas Yahat, komunitas persekutuan atau komunitas Eseni, karena mereka mengaku diri sebagai OCH Torah, pelaku Taurat. Inilah yang disebut orang Eseni. Nah, orang Eseni itu kadang-kadang tafsirannya berciri mistik, tidak selalu sejalan dengan iman Kristen. Tetapi kita tetap memiliki bukti apapun penafsiran orang Eseni tentang Alkitab, Alkitabnya sendiri utuh-utuh ada di sana. Nah, kita bisa melihat misalnya tafsiran yang agak aneh tentang Melkisedek itu, di mana Melkisedek itu di dalam naskah Qumran 11 Ki 13 tadi, itu ditafsirkan sebagai penghulu malaikat. Nah, jadi tafsiran ini saya kira bertentangan dengan tafsir mainstream orang Yahudi. Penghulu malaikat itu dinamakan Melkisedek, raja kebenaran, yang diperhadapkan dengan apa yang disebut Malki Resa, yaitu penghulu kejahatan yang disebut Belial. Nah, oleh karena itu semua apa yang disebut spekulasi tentang tokoh Melkisedek itu gara-gara apa? Gara-gara karena kitab Kejadian pasal 14 itu muncul ketemu dengan Abraham.
Tuhan Melkisedek. Akhirnya singkat kata, si Katolik ini akhirnya masuk Islam. Kira-kira seperti itu. Makanya terus ada orang yang menyayangkan itu, terus ada yang nyanyi. Widuri, ku akan menyayangi, sayang sekali. Karena apa? Dia sendiri sebenarnya tidak siap untuk melakukan apa yang disebut percakapan teologis, karena dia awam sekali. Sementara Pak Kiai itu dengan modalnya dia banyak membaca berbagai macam terjemahan Alkitab, dia lebih piawai dalam menyusun kata-kata. Nah, siapa sebenarnya Melkisedek? Zaman itu kira-kira kalau di pengadilan itu ya,
seorang diadili di depan hakim, lalu di dalam data nama ibunya diketahui, nama bapaknya tidak diketahui misalnya. Itu disebut apa? Misalnya ini ada dalam naskah papirus yang ditemukan tentang fakta sidang pengadilan di abad pertama. Misalnya ditulis, ada orang yang bernama Kairemon. Kairemon itu kan kita semua harus Ibrani supaya lebih mantep, ya. Jangan menyebut Yesus Kristus, itu salah, yang benar Yeshua HaMasyiah. Itu pikniknya kurang jauh itu. Karena apa? Doa-doa Ibrani tidak semuanya, doa-doa Yahudi tidak semuanya berbahasa Ibrani. Misalnya yang bahasa Ibrani itu doa yang disebut Shemoneh Esreh, 18 berkat. Itu diawali dengan Baruch atah Adonai Eloheinu melek ulam, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, Magen Abraham misalnya. Terberkatilah, terpujilah engkau, ya, wahai Tuhan.
karena bahasa Aram itu Aramaik itu bahasa zaman Abraham sudah ada itu. Makanya dikatakan tentang Abraham, dulu nenek moyangku seorang Aram pengembara, itu maksudnya Abraham. Jadi bahasa Aram di zaman Abraham, itu kemudian bahasa Aram pertengahan di zaman Nabi Daniel, lalu bahasa Aram akhir di zaman Yesus. Lalu setelah zaman Kristen, untuk membedakan dengan orang-orang Aram, Mesopotamia, Syria, yang biasanya menyembah ilah-ilah lain, menyembah berhala, maka oleh orang Kristen diciptakanlah huruf tersendiri yang namanya huruf Siriak atau huruf Suryani. Dari bahasa Ibrani yang lepas-lepas, alef, bet, gimel, tidak dirangkai, kemudian mulai dirangkai dengan huruf-huruf Siriak itu, mulai ada dirangkai huruf Siriak itu. Nah inilah yang nanti menjadi cikal bakal dari bahasa Arab Utara. Makanya kalau bahasa Arab kan dirangkai. Jadi bahasa Arab yang sekarang dipakai itu perkembangan terakhir dari bahasa-bahasa Semitik. Lah ini data seperti ini di Kristen semuanya ada. Lalu mulailah muncul terjemahan Alkitab yang namanya Ul Siriak dalam bahasa Aram. Termasuk juga ada naskah yang menurut peraturan Melkisedek. Atah kohen la ulam, engkaulah imam untuk selama-lamanya al-difrati, menurut peraturan Melkisedek. Jadi keimamatan Yesus itu bukan keimamatan yang dasarnya adalah darah, yang dasarnya adalah
imamat Levi yang diketahui silsilahnya secara darah, tetapi keimamatan yang sempurna menurut Melkisedek. Jadi bayangkan seolah-olah seperti itu. Lihatlah Melkisedek itu. Dia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersih. Kakek moyang saya yang hidup di sekitar lereng Gunung Kelut sana di Serengat Blitar aja pada tahun 1990-an masih bisa merasakan 5 generasi. Nah, kira-kira kalau Abraham hidup 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun sebelum Masehi atau 4000 tahun yang lalu dari zaman kita sekarang, apa sulitnya untuk kita membayangkan bahwa 9 generasi itu masih bisa dialami oleh orang zaman itu. Nah, maka Melkisedek ini seolah-olah memberikan peneguhan kepada panggilan Abraham. Nah, kalau kita kembangkan dalam misalnya kita bandingkan dengan tafsir-tafsir Yahudi, siapakah Sem? Sem itulah yang menjadi cikal bakal dari imam pertama menurut hukum Nuh. Kira-kira seperti itu. Kan Nuh itu kemudian sebelum Musa diberikan hukum Taurat yang di dalam agama Yahudi itu dikenal dengan
Efer Hakayim. Kemudian yang terakhir untuk menegakkan keenam aturan sebelumnya, itu dikenal apa yang disebut dinin, yaitu penyelenggaraan mahkamah yang adil. Sampai hari ini di Israel hukum itu masih berlaku. Kalau saudara-saudara pergi ke Israel, ya, di sana orang-orang Arab Islam yang menjadi warga negara Israel itu bersedia menandatangani kami mentaati hukum Nuh. Jadi orang Islam itu digolongkan dengan mentaati hukum Nuh. Loh, bukankah Islam tidak makan babi, Pak? Tidak makan babi kan sesuai dengan hukum Musa. Ya tapi kan makan unta. Makan unta kan juga nggak boleh menurut Imamat pasal 11. Gitu. Jadi artinya Islam cuma minimalis saja yang dikatakan babi yang dilarang. Tapi unta boleh. Kristen ada dua kelompok. pada perjuangan yang gigih dari kakek moyangmu Yakub. Nah, tapi kalau nenek moyang saya misalnya Suro Menggolo, kan nggak pernah pukul pahanya sama malaikat kan? Ini bersifat khusus hanya untuk orang Yahudi. Dan yang ketiga yang disebut hukim juga khusus untuk orang Yahudi, yaitu hukum tentang halal dan haram yang dikenal dengan Imamat pasal 11. Makanya bagi bangsa lain, misalnya orang Papua, orang Tionghoa, ritusnya untuk korban kan babi. Itu sah di mata Tuhan. Karena memang dia bukan Yahudi. Orang Arab, korbannya apa? Unta. Kayak yang dilakukan oleh kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib itu kan unta. Ini enggak sah menurut Taurat. Tapi karena memang Islam digolongkan hukum Nuh yang imam pertamanya Melkisedek atau Sem, ya sah. Jadi yang namanya pluralisme hukum itu justru diajarkan pertama kali oleh Alkitab. Nah, di zaman Sang Mesias ini
di tengah-tengah Bani Israel. Mi'aheka di antara saudaramu, di antara 12 suku Israel. Firman itu disampaikan kepada Musa yang berasal dari suku Lewi.